Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pagi hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, kita akan berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami menaikkan ucapan syukur ya Tuhan. Di hari yang baru ini, kembali kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena Engkau ya Tuhan. Sebab itu sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami pada saat ini ya Tuhan, hari ini kembali kami akan merenungkan membaca firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami akan dituntun, dibawa ya Tuhan untuk semakin lebih dekat kepadamu dan tidak berdosa. Namun kami tetap selalu merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini mari kita membaca firman Allah yang terdapat di dalam Mazmur. Pasalnya yang pertama, ayat pertama dan ayat yang kedua. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan. Saudara, setiap manusia, kita semua ya ingin merasakan kebahagiaan. Dan pagi hari ini firman Allah ingatkan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, apa arti ya fasik atau orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan, ya. Dan juga kelakuannya buruk. Kelakuannya jahat, ya. Nah, inilah yang diingatkan kepada kita, jangan kita berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan jalan keluarnya dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Biarlah kesukaan kita adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya ketika kita membaca, ketika kita mendengar firman Tuhan, ya, firman itu ada masuk di dalam hati kita, sehingga kita tetap ya merenungkan firman itu siang dan malam, setiap waktu. Nah, ketika kita benar-benar merenungkan firman itu, maka kita selalu ingat, ya, bukan nasihat fasik, orang fasik yang kita ingat, ya, tetapi firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ya, di sini kita bisa kembali ingat, ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, ya. Janganlah kamu sesat. Jangan kita sesat. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita yang sudah mengalami rasakan kasih setia Tuhan, ya. Jangan hanya karena pergaulan yang buruk, ya, akan merusakkan kebiasaan kita yang baik. Kebiasaan apa? Kebiasaan beribadah, kebiasaan berdoa, kebiasaan mendengar firman Tuhan. Nah, sebab itu mari ya jangan kita yang mengikuti nasihat orang fasik. Saya dapat katakan ya, nasihat orang fasik itu seperti toksik, yaitu racun ya. Nah, toksikolog itu ahli ilmu racun. Jadi mungkin kita banyak berteman, ketemu ya toksikologi, ahli ilmu racun.
Nah, mereka ini sering ya, saya dapat katakan toksik itu racun, meracuni kehidupan kita, meracuni ya kebiasaan baik kita, meracuni iman kita. Jadi kunci berbahagia ketika saudara mau mengalami kebahagiaan, bahkan mau mengalami umur panjang, menghindari orang-orang beracun, menghindari orang-orang yang mempunyai pikiran negatif ya. Ketika kita bergaul dengan mereka, mereka akan berkata-kata, menyampaikan berita-berita ya yang tidak baik. Seperti tadi kita baca, jangan kamu sesat pergaulan yang buruk. Jadi kalau kita punya teman-teman ya yang sering kita dengar perkataan mereka yang tidak baik, perkataan yang buruk, kelakuan yang jahat ya, itu seperti racun. Seperti racun. Jadi mari kita hindari semua itu ya. Kunci berbahagia, kalau saudara dan saya mau umur panjang, menghindari orang-orang beracun, orang-orang yang memiliki pikiran negatif, yang suka menyebarkan gosip ya, itu lebih baik kita hindari. Jadi hubungan yang benar akan membuat kita lebih bahagia dan lebih sehat. Nah, ini sekali lagi saya katakan, hubungan kita yang benar ya, sesama kita anak-anak Tuhan ya, sesama mungkin teman-teman kita ya di luar dia sebagai anak-anak Tuhan. Tapi mari, hubungan yang benar itu sangat penting, sebab akan membuat kita lebih bahagia dan lebih sehat. Pikiran kita sehat, hati kita baik ya. Itu yang akan membuat kita berbahagia dan juga umur panjang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu untuk mengingatkan kepada kami semua, supaya benar-benar yang kita lebih utamakan, kami semua utamakan, adalah firman-Mu, adalah suara-Mu ya Tuhan. Suara Tuhan itulah kebenaran firman. Jauhkan kami ya Tuhan dari pergaulan-pergaulan buruk, pergaulan-pergaulan jahat. Jauhkan kami ya Tuhan bergaul dengan orang-orang fasik. Namun ya Tuhan, biarlah kesukaan kami adalah firman-Mu, kesukaan kami adalah Taurat-Mu, yang akan senantiasa menolong kami, memberikan kami kemampuan. Allah Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk dapat menyaring semua berita-berita ya Tuhan yang kami dengar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau yang memberkati rumah tangga kami, Engkau yang memberkati dalam pelayanan kami, Engkau yang memberkati juga dalam usaha pekerjaan, pendidikan anak-anak-Mu. Engkau yang membuat kami berhasil, kami mengalami kebahagiaan. Karena benih firman-Mu kuat di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Terpuji bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.